Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah lama ya nulis nggak bahas gimana caranya bikin kendaraan makin irit. Kita maaf ya, batasinya cuma di motor matic atau mungkin di mobil juga. Jadi banyak ya modifikasi untuk bikin kendaraan makin irit. Biasanya modifikasinya itu termasuk yang butuh banyak perubahan. Jadi kalau modifikasi irit itu hubungannya seringnya ke uap oli, uap bensin, uap air. Ada juga yang lewat aditif oli, aditif bensin. Ada juga lewat busi, lewat apa mana ya kalau dipikir-pikir nggak banyak ya. Ada misalnya 9 power yang pasang ke busi, terus alat-alat magnet atau air apalah tuh tempel ke busi. Kalau di mobil juga ada throttle controller ya, yang ditempelkan lewat OBD2. Hasil yang bisa didapat itu macam-macam, tapi seringkali butuh pengorbanan juga. Jadi seperti misalnya yang tambah uap bensin, uap oli atau uap air, itu seringkali efeknya terutama memuaskan adalah ketika di RPM rendah. Ketika sudah RPM tinggi itu tidak memuaskan lagi. Ya karena memang penghasil uap, baik uap oli, uap bensin atau uap air pakai HHU ya, problemnya adalah debitnya yang konstan, yang hanya cukup kalau untuk RPM rendah saja. Begitu RPM tinggi, debitnya kurang. Yang bikin ribet lagi itu adalah karena di kendaraan modern itu ada sistem otomatis. Jadi bila dideteksi misalnya oksigennya makin banyak, maka dari ECU-nya akan menyesuaikan, dibuat sedemikian rupa sehingga ya hasil output oksigennya jadi lebih sedikit. Caranya adalah dengan dibuat lebih boros. Jadi alat-alat modifikasi seperti itu jadinya ya kadang oke, kadang nggak oke hasilnya, tergantung dari respon ECU-nya. Nah oleh karena itu ya, modifikasi yang pakai uap gas, uap bensin, uap oli dan uap air itu butuh ada alat tambahan. Alat tambahan yang fungsinya adalah untuk mengakali ECU. Jadi biar ECU-nya tidak menyesuaikan diri. Bahkan kadang ya sampai diatur outputnya segini. Tentu yang bisa diakali juga terbatas. Jadi biasanya kendaraan Jepang saja yang bisa diakali. Kalau kendaraan Eropa tidak, yang lain-lain juga tidak, karena sistemnya beda biasanya. Yang paling sederhana biasanya dari kendaraan Jepang. Penulis ini ngomong soal mobil ya. Kalau soal motor, uap-uapan itu jarang. Yang jelas ada yang bisa merasakan manfaat, ada yang kurang bisa merasakan manfaat. Nah, perhatikan bahwa kalau ingin cari testimoni yang misal sudah setengah tahun menggunakan, yang sudah 1 tahun menggunakan, ya semoga bisa nemu untuk kendaraan yang sama, karena ya biasanya model uap-uap gitu termasuk jarang, dan orang juga jarang melakukan review. Misalnya sesudah 6 bulan pakai ini, sudah 2 bulan pakai ini gitu. Untuk pemakaian aditif ya ada yang benar, ada yang enggak.
Yang biasanya nggak bener itu adalah yang dari oli atau aditif oli. Itu klaimnya biasanya nggak bener ya. Jadi kalau oli atau aditif oli itu mungkin hanya sementara saja, tapi tidak seterusnya. Penulis nggak pernah dengar komentar atau testimoni positif dari pemakai aditif oli atau oli yang netral gitu ya. Seringnya ngomongnya yang dari sales. Karena kalau untuk soal oli sendiri susah ya, karena yang jual olinya sendiri, oli sekarang ya rata-rata buruk. Dari yang penjual aditif oli, nah masalahnya oli yang dipakai dia sendiri itu oli yang nggak bagus. Mau sebagus apapun aditif oli, kalau olinya buruk ya hasilnya tetap buruk. Misal aditif oli X apa gitu ya, ternyata olinya Shell, ternyata olinya Castrol, ya sama juga bohong. Untuk aditif bensin, nah ini juga hit dan miss juga. Jadi masalahnya adalah karena aditif bensin itu beberapa fokusnya adalah oktan, dan ya nggak semua kendaraan itu butuh oktan. Ada yang butuhnya energi. Nah ini yang membuat hasilnya itu kadang nggak sesuai dengan klaimnya. Oh saya minta ini, ya, tapi dapatnya ya ternyata enggak. Ada yang butuhnya irit, tapi ternyata kecepatannya kecepatan tinggi. Misalnya saya ingin bisa dari Jakarta Surabaya naik tol itu irit. Yang ternyata untuk aditif olinya, aditif bahan bakarnya itu bikin iritnya adalah kalau kecepatan di bawah 60 hanya jadi nggak irit. Misalnya hanya RPM 1500 sampai 2000 saja iritnya, ya nggak akan bisa jadi irit sungguhan kalau ternyata kendaraannya dipakai di RPM 4000 6000 gitu ya. Jadi aditif bensin sendiri ada hit dan miss. Memang ada yang ngomong aditif bensin ini bisa membersihkan, padahal ya itu bisa didapatkan juga dari produk selain Pertamina misalnya. Jadi nggak perlu yang lain. Kalau sudah ada misal bensin Shell Super, BP92, KR92 atau Total atau Indomobil, itu sudah cukup. Ada juga yang sip banget tapi harga juga ya jauh lebih mahal, yang hasilnya ya ternyata malah lebih boros. Untuk alat-alat sendiri, ada alat yang memang beneran fungsi ya, alat tambahan ya, alat tambahan yang dipasang di misalnya selang bensin, kabel busi, itu juga ya ada yang fungsi, tapi ya levelnya macam-macam. Ada yang level tinggi, ada yang level rendah. Penulis sendiri ada produk pro kapasitor dan jemenite, itu efeknya nggak sama ya, walau prinsip boleh dikatakan sama, tapi ya ternyata konstruksi beda, hasil juga bisa beda. Jadi untuk yang pro kapasitor itu terutama untuk meningkatkan power, efisiensi yang lebih terlokalisasi. Kalau jemenite itu satu saja itu sudah mempengaruhi seluruh kendaraan, sehingga ya hasilnya malah bisa negatif kalau misalnya ternyata mobilnya adaptasi. Dipikir keluaran oksigen makin banyak itu butuh karena ada bahan bakarnya kurang gitu ya, kadang bisa begitu. Jadi kadang bawa satu jemenite saja itu bisa jadi berat. Jadi ya terpaksa langkah yang diambil adalah ditaruh jangan terlalu dekat mesin, jangan di dekat ruang mesin, taruh bagian paling belakang kalau bisa. Kalau yang pro kapasitor karena efeknya lokal ya ditaruh di mesin tidak masalah.
Pro kapasitor itu efeknya lebih ke power, lebih banyak peningkatan tenaganya, lebih banyak peningkatan iritnya dari zaman itu. Cuma herannya kalau untuk soal oktan, peningkatan oktan bensin yang zaman itu yang lebih kuat efeknya. Pro kapasitor ada efek peningkatan oktan, tapi kayaknya mungkin cuma plus 2 atau plus 1 gitu ya, nggak banyak. Nah, soal oktan ini sendiri ya, untuk bikin kendaraan paling irit, meningkatkan oktan, mengurangi kebutuhan oktan kendaraan itu merupakan hal yang ya sangat bikin irit ya, karena kendaraan sekarang ini ya akhir-akhir ini terutama ya, itu dirancang untuk bensin oktan tinggi. Jadi kalau pakai bensin oktan rendah jadi sangat poros, jadi beda sekali ya. Jadi kalau kendaraan masa lalu, beda antara pakai bensin oktan rendah dan tinggi itu nggak banyak. Jadi antara pakai Pertalite dan Pertamax sama, nggak beda jauh. Nah sekarang sudah beda. Kendaraan itu bedanya pakai Pertamax dan Pertalite itu bisa sampai 10% ya, atau bahkan lebih. Artinya apa? Artinya ya kendaraannya tidak dirancang untuk oktan rendah. Kalau dirancang untuk oktan rendah, ya angkanya harusnya nggak beda jauh. Jadi kalau pingin irit, yang pertama itu adalah bagaimana caranya bikin kendaraan itu bisa pakai oktan bensin rendah. Jadi kendaraan yang disebut amannya pakai Pertamax turbo, gimana caranya aman pakai Pertamax. Kendaraan yang aman pakai Pertamax, gimana caranya aman pakai Pertalite. Nah, untuk tahu apakah kendaraannya sudah cocok dengan oktan rendah, itu ya dengan dengan dites konsumsi bahan bakarnya. Angka ketika pakai Pertalite dan Pertamax harus sama persis misalnya. Atau kalau yang biasanya Pertamax turbo, antara Pertamax dan Pertamax turbo harus sama persis, atau malah lebih baik yang Pertamax. Jadi harus dites seperti itu. Nah, cara untuk mengurangi oktan ini ya kita bisa pakai teori-teori normalnya lah ya. Untuk bikin kendaraan bisa aman pakai oktan rendah, terutama karena bensinnya kandungan energinya kecil, itu adalah membuat AFR-nya jadi makin kaya. Jadi nggak seperti yang diomongkan orang-orang ya, membuat bensin makin boros itu belum tentu bikin kendaraannya boros sungguhan. Jadi membuat AFR kendaraan itu makin rich nggak selalu bikin kendaraan itu makin boros. Ada kalanya bikin kendaraan makin irit. Nah, ini kita harus trial and error. Jangan acuannya pakai Pertamax misalnya. Kalau memang niatnya mau pakai Pertalite, ya Pertalite. Dihitung. Kalau yang motor ya wis kendaraan manapun lah ya, kita harus uji benar jadi irit atau boros. Kita lihat dari angkanya itu. Kalau susah untuk mengatur pasokan bensinnya, ya kita bisa menggunakan dari udaranya. Jadi caranya mengurangi AFR, cara membuat makin rich itu selain dari bensinnya yang ditambah, ya udaranya yang dikurangi. Gimana caranya udaranya itu bisa jauh berkurang? Kalau dari yang tepat itu bukan dengan membuntu filter udara gitu ya, bukan dengan membuat udaranya sesak, tapi melalui saluran ya, ukuran diameter saluran udara masuk. Jadi saluran udara masuk dari kendaraan itu kita buat lebih kecil, lebih panjang. Dan yang paling ideal adalah kalau itu kita lakukan yang sebelumnya box filter. Mungkin ada ya solusi yang setelahnya box filter. Nah, itu memang efeknya sangat
banyak juga ya. Tapi biasanya kalau yang setelahnya box filter itu juga akan sangat mengurangi performa kendaraan. Beda dari kalau misalnya kita melakukannya sebelum box filter. Nah, untuk sepeda motor, untuk mobil penulis sebut tekniknya silek. Jadi ya sudah cukup banyak ya yang merasakan perubahan konsumsi bahan bakar yang ekstrim setelah dimodifikasi silek, di mobil juga di motor. Jadi beneran bisa jadi lebih irit. Pakai Pertalite juga lebih enak. Kalau penulis sendiri kebetulan kendaraan sekarang ini motor NMAX ini atau mobil Ayla itu nggak terlalu berat ya. Jadi pakai Pro kapasitor itu sudah banyak membantu. Apalagi kemudian pakai silek juga. Hasil yang paling luar biasa ada di mobil sih ya. Mobil yang 3 silinder yang RPM rendah itu harusnya nggak ada tenaganya, jadi betul-betul sangat bertenaga. Sehingga ya mau mulai dari berhenti pakai gigi 4, gigi 3 itu bisa. Akselerasi juga nggak batuk-batuk walau ditekan gas full gitu ya. Padahal normalnya kalau pas jalan RPM rendah di gas full, RPM 1000 misalnya di gas full, bakal nyendat-nyendat, batuk-batuk. Tapi setelah pakai silek jadi enggak. Saluran udara paling kecil menuju ke filternya dikurangi 1 cm ukurannya. Kalau nggak salah dari 4 cm jadi 3 cm. Kalau yang mobil ukuran besar, model Innova barusan, itu mungkin ya paling kecilnya 5 cm. Itu bisa dicoba dikurangi jadi 4 cm gitu. Di Wuling juga pernah nyoba, hasilnya juga luar biasa. Untuk tanjakan muatan penuh nanjak jadi kuat ya, padahal ya normalnya nggak gitu. Gigi 3 tanjakan kuat, tanjakan lebih dari 45 derajat muatan penuh. Yang juga banyak membantu membuat kendaraan ini itu ya tentu menjaga kondisi piston dan silinder. Karena ya ada kan oli yang oli ya bahan bakar ya habis campuran macam-macam yang membuat ruang bakar itu jadi kotor, membuat oli itu membuat ring pistonnya macet atau membuat valve-nya jadi ada kerak-keraknya gitu ya. Apalagi ketika saluran udara masuknya tidak bersih ya, itu akan lebih banyak kerak-kerak yang masuk ke ruang bakar atau valve. Jadi kalau sudah kena kayak gitu ya, yang pertama harus dibenahi ya gimana caranya ya, ring pistonnya nggak macet, valve-nya itu bisa sempurna duduknya. Salah satu caranya ya pakai campuran minyak goreng, karena pelarutan minyak goreng itu kuat, bisa membantu mengurangi kerak-kerak yang ada di bagian tersebut. Terus juga kalau sudah kadung ya nggak punya dana, uang ya memang untuk mengganti piston silinder itu mahal, apalagi kalau di mobil bisa sampai jutaan ya. Untuk di motor pun ya bisa sampai ratusan ribu juga. Kalau terasa mahal, untuk bisa meningkatkan kompresi itu bisa pakai bantuan Sado SGR. Kalau ingin ngirit, Sado SGR 1 saset itu 1 liter meseran Nesa 40. Jadi kalau mobilnya butuh 3 liter ya 3 saset. Nah ini penulis ngomong pingin ngirit, ngomong meseran, karena kalau pakai oli selain meseran itu bakal butuh aditif lebih banyak ya. Karena kalau aditifnya nggak banyak, nggak akan ada efeknya ya. Jadi Sado SGR itu normalnya dosisnya adalah 3 saset untuk 1 liter atau 2 liter gitu ya. Jadi kalau ingin ngirit
ya pakai Mesran SE40, terus satu saset 1 SGR. Kalau untuk motor ya artinya cuma butuh satu. Kalau untuk mobil ya tinggal sesuaikan kapasitas oli mesinnya berapa. 50.000 satu saset, nggak usah beli yang model lain, itu sudah cukup murah. Pakai sekali saja itu sudah banyak efeknya. Dan tentu ketika menggunakan 1 SGR ini kalau bisa RPM jangan terlalu tinggi. Jadi jangan, kalau di mobil jangan 4.000 5.000 RPM, pakai ya 3.000 RPM saja. Pemakaian di motor juga gitu, kecepatan dibatasi lah 40 50 wis maksimum. Dan kalau bisa nggak konstan gasnya, jadi gasnya gas lepas gas, gas lepas gas, seperti itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.